kita punya magma di bawah rumah kita, kemudian di atasnya itu ada air ya, ada formasi yang mengandung air. Nah, air itu kan terpanaskan ya. Kalau itu dibor, itu kan punya panas tinggi, tekanan tinggi, ya kemudian diproduksi. Produksinya sebagai uap panas. Ya. Atau ada juga yang dominated water, ada yang dominated uap. Kalau uap ya banyak uapnya daripada airnya. Tapi kalau banyak panas airnya ya dominated air, berarti kan air panas ya. Nanti dikeluarkan kemudian memutar turbin di permukaan, biasanya ada power plant-nya. Jadi kita produksikan, kemudian itu diterima oleh power plant. Power plant itu akan memutar dari steam yang punya tekanan panas itu, akan memutar turbin sehingga turbin itu akan menjadi energi listrik. Karena fosil kan bisa dibawa, maksudnya kalau fosil itu kan mobile ya. Gini loh, kita pakai minyak bumi, pakai mobil, ininya pakai minyak bumi. Kalau listrik kan nggak bisa. Paling baterai ya, beda lagi itu sumbernya ya. Jadi memang nggak begitu berkembang karena memang pemanfaatnya yang untuk listrik, tenaga listrik ya. Jawa Bali itu dialiri oleh panas bumi ya. Cuman panas bumi itu nggak pernah habis selama masih ada air yang masuk dalam reservoir, nggak seperti minyak. Minyak dibilang waktu ibu masuk kuliah juga dibilang udah mau habis, kalau sekarang juga masih kan, kalian juga gitu ya. Tapi tentu saja target untuk energi nasional memang penggunaan fosil itu dikurangi, kemudian EBT energi baru terbarukan itu bisa didorong supaya naik ya. Yang fosil dikurangi untuk mengurangi efek gas rumah kaca atau CO2 polusi CO2-nya. Mampu menggunakan teknik perminyakan atau panas bumi yang dipelajari untuk berkaya di industri perminyakan atau gas panas bumi. Jadi kalau nanti kalian bekerja selain bisa di oil and gas, bisa di panas bumi, satu lagi ada bisa di EBT. EBT itu energi baru terbarukan. Itu ada juga namanya Dewan Energi Nasional. Jadi sudah ada institusi sendiri yang mengatur EBT itu ya. Kemudian mampu mengelola pendanaan secara mandiri, bertanggung jawab pada pekerjaannya dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja. Kemudian mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan problema lapangan minyak dan gas bumi serta panas bumi. Selalu kan ada problem ya. Kalian mau ngitung berapa jumlah minyak yang ada di dalam reservoir aja mesti ada problemnya ya. Reservoirnya seperti apa, drive mekanisme tekanannya berapa, jenis reservoirnya seperti apa, drive mekanismenya apa, pakai metode rumus yang digunakan yang mana, metodenya apa gitu ya. Itu tergantung dari reservoir yang ada di dalam bumi ya. Kemudian mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan problema lapangan minyak dan gas bumi serta panas bumi ya. Mampu menyelesaikan ya. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain ya. Misalnya kita kalau pendidikan tinggi itu ya mesti mau menghargai ciptaan orang lain kalau memang mereka itu mampu ya. Kemudian ini capaian pembelajaran MK itu mata kuliah ya. Pada akhir perkuliahan nanti tekles ini mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep materi dari KFR ya kan dan KBR karena memang dasarnya itu dalam teknik reservoir dan mengerti mengenai macam-macam konsep tenaga dorong. Kalau mau ngitung itu mesti tenaga dorongnya apa dulu karena menentukan rumus. Kalau kalian hantam kromo dengan segala rumus nggak bakalan bisa. Ya nggak bakalan bisa. Yang nggak match nanti. Jadi gini, ngitung OIP atau GIP, maksudnya jumlah gas dalam reservoir atau minyak dalam reservoir, itu yang utama tadi berapa? Volumetrik. Lapangan mesti ada punya itu. Dia sudah mengetahui distribusi petanya ya, peta isopahnya seperti apa, kemudian sama orang dulu udah dihitung. OIP-nya itu segini gitu. Nah, kalau kalian menghitung lagi dengan metode yang lebih teliti, dengan data yang lebih banyak ada,
maka itu nanti harus di-matching dengan yang volumetrik tadi. Dan itu tidak boleh lebih dari 5%, 5-10%. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau ngitung kalian sudah lebih dari itu, ya kan, tes lagi ulang, karena masih ada salah. Gitu loh. Seperti bilang tadi. Jadi mesti butuh orang yang daya juang hitungnya itu tinggi ya. Jadi nggak cepat putus asa, yang penting itu. Tidak cepat putus asa. Ada bekas mahasiswa tahun 99 itu sebenarnya nggak pandai. Termasuk mahasiswa yang terakhir lulus gitu ya. Tapi dia itu daya juangnya luar biasa. Kemudian tugas akhirnya di Pertamina. Nah, dia kan mengerjakan simulasi. Simulasi itu kan butuh orang yang ulet. Jadi coba gitu ya. Nge-match sesuatu ya, misalnya pakai match itu kan mesti coba-coba. Akhirnya juga diterima di situ gitu loh. Jadi bukan berarti orang yang pandai-pandai saja yang diterima di Pertamina, enggak juga gitu. Ya. Jadi perlu orang yang ulet ya. Nah, kadorong yang bekerja dalam reservoir minyak dan gas serta dapat menghitung volume isi awal minyak. Ini itu volume isi awal minyak dan gas di reservoir dengan berbagai macam metode, gitu ya. Intinya akhirnya seperti itu. Akhirnya sebenarnya kalau teknis itu ya menghitung minyak yang di bawah reservoir atau gas yang ada di dalam reservoir. Tentu saja dengan data-data yang sudah dipelajari, misalnya nih, kuliah ini mempelajari mengenai jenis-jenis reservoir, ya kan? Kemudian termasuk dalam macam-macam tenaga dorong untuk reservoir minyak dan gas serta analisa penentuan cadangan minyak dengan beberapa metode ya. Nah, ini sebenarnya minggu pertama kemarin kalian dapat mahasiswa mampu menjelaskan tata tertib kuliah serta memahami rancangan pembelajaran mata kuliah teknik reservoir, rancangannya, RPS-nya ini. Maksudnya kemarin ya, pertama kali kita ketemu itu. Kemudian visi misi perkuliahan dan penjelasan tentang RPS ya. Karena belum ya, akhirnya sekarang ya baru yang ketiga, tapi nggak apa-apa lah ya. Tatap muka secara offline atau online, perkenalan penjelasan visi misi, diskusi dan tanya jawab ya. Ini pengalaman mahasiswa belajar apa? Mengenai tata tertib perkuliahan, pemahaman mengenai rancangan pembelajaran mata kuliah edukatif, objektif, dan ini prosentasenya ada 2,85 ya. Waktunya 100 menit ya. Kemudian minggu kedua kemarin, nah ini kan mampu mengerti konsep sifat fisik fluida dan batuan reservoir. Kemarin ya. Cuma kemarin nggak tak kasih jenis tenaga dorong. Karena Ibu berpikir jenis tenaga dorong itu nanti akan saya kasihkan setelah volumetrik bedanya. Beda sedikit sebenarnya. Karena tenaga dorong itu untuk untuk mendasari kalian untuk mengetahui nanti perhitungan untuk material balance ya. Jadi volumetrik dulu, dasarnya sifat fisik fluida dan batuan, kemudian volumetrik perhitungan OP dengan volumetrik, kemudian baru tenaga dorong ya. Konsep sifat fisik fluida dan batuan reservoir jenis tenaga dorong ya. Ini tetap muka kuis dan kita belum pernah kuis ya. Kemudian pemahaman mengenai konsep sifat fisik fluida dan batuan serta jenis tenaga dorong ya. Di sini ada tenaga dorongnya sudah muncul di awal ya. Tapi mau kasih nanti karena itu butuh pengetahuan yang karena sebenarnya tenaga dorong itu penentuannya kan ada juga yang metode material balance, walaupun nanti akan saya kasihin lebih awal daripada material balance-nya. Material balance kan nanti setelah UTS kalau nggak salah ya. Kemudian ini yang ketiga ya. Yang ketiga harus hari ini mestinya ya. Mampu konsep perhitungan cadangan awal minyak tempat dengan metode volumetrik. Ini saya kasihkan minggu depan ya. Konsep perhitungan cadangan minyak awal tempat dengan metode volumetrik sedikit sebenarnya ya. Sedikit cuma latihannya banyak. Tatap muka secara offline, online, kemudian pemahaman mengenai konsep perhitungan cadangan awal minyak di tempat dengan metode volumetrik. Volumetrik itu dasar ya, semua reservoir minyak yang ada di Indonesia sudah ada hitungan volumetriknya. Sejak ditemukan langsung dihitung pasti ya sama orang geologi. Geologi sama orang minyak tentu saja. Kalau di geologi nanti ketemunya cuma barrel saja ya. Kalau nanti masih dibagi dengan BGI atau BUI menjadi STB ya.
mampu konsep tentang material balance. Ini sebenarnya yang keempat ini material balance. Kemarin Pak Samsa kan bilang material balance itu nanti setelah UTS ya. Setelah UTS ini terlalu awal ya. Konsep material balance pada reservoir minyak tentang tatap muka ini sama ya. Pemahaman mengenai konsep material balance pada reservoir minyak ini pada pertemuan keempat ya. Nanti kalau bisa sebelum UTS juga boleh, tapi kalau waktunya nggak cukup ya nanti setelah UTS baru material balance ya. Ini konsep material balance gas dulu, kemudian ini gas, sebenarnya harusnya minyak dulu. Rumusnya itu kan penurunannya yang reservoir gas itu dari material balance minyak ya, penurunan rumusnya. Jadi mestinya reservoir minyak dulu baru material balance untuk reservoir. Oh ini sudah ya, ini reservoir minyak kan. Kemudian yang ini konsep material balance reservoir gas betul ya. Jadi reservoir minyak dulu, kemudian reservoir gas. Karena penurunan untuk reservoir gas itu dari reservoir minyak. Ini sama, kemudian ini konsep pemahaman dan konsep material balance pada reservoir gas sama ya. Satu gas, kemudian mampu mengerti yang keenam, ada konsep dasar reservoir perhitungan volume minyak awal di tempat serta material balance pada reservoir minyak dan gas sama sebenarnya ini ya. Ini konsep dasar dari teknik reservoir untuk perhitungan volume minyak awal ya. Ini kuisnya tentang materi yang tadi ajarkan, perhitungan volume minyak awal, material balance ya tatap muka sama ya. Kemudian ini perhitungan volume minyak awal di tempat serta material balance pada reservoir minyak dan gas ya. Jadi nanti akan saya bedakan sebenarnya sebelum UTS itu volumetrik dulu ditambah sama dah mekanisme atau tenaga dorong ya, sama reservoir. Yang memahami jenis reservoir. Sebenarnya sudah di diagram fase 1 sudah, tapi mungkin diulang lagi supaya kalian lebih mengerti. Kemudian ditambah dengan tenaga dorong. Tenaga dorong itu tenaga yang bisa mengangkat mengangkat minyak yang ada di dalam reservoir ya. Kemudian yang ketujuh, nah ya kalau Ibu itu sebelum UTS ini kita ada latihan soal di sini. Yang sebelum UTS itu ada latihan soal untuk UTS ya. Jadi kalian kira-kira apa nanti yang keluar ya? Itu kira-kira udah tahu ya, apa kira-kira yang keluar nanti dalam UTS. Jadi ada latihan soal di sini. Jadi kalau ini kan teori lagi ya. Kemudian review materi konsep dasar teknik reservoir perhitungan volume minyak awal. Sama nih volume minyak awal pada reservoir dan material balance. Seandainya ada material balance, tapi material balance-nya yang sangat sederhana. Artinya yang konsepnya saja ya. Awal-awal memang dulu masuk Bu di material balance untuk UTS-nya ya, tapi yang dasar, sangat dasar ya. Dan enggak ruwet ya. Artinya untuk perhitungan OIP itu yang sangat sederhana ya. Ini 17 ini ada UTS, kemudian setelah UTS itu kita belajar tentang sebenarnya material balance itu ya. Tapi setelah material balance perhitungan umumnya ada namanya metode konsep straight line material balance ya. Ada yang kita dibantu dengan metode kurva ya. Kalau kalian diplot X-nya apa, Y-nya apa, maka kalau misalnya reservoir dengan tenaga dorong depletion solution gas ya, maka garisnya itu harus melalui 0,0. Itu konsep, harus betul. Kalau itu nggak betul, yang mesti tenaga dorongnya lain, bukan solution. Kalau gas cap ya mesti motongnya di sumbu Y-nya, bukan di 0,0 gitu ya. Itu ada konsepnya dan kalian mesti harus, kalau tugas akhir ya harus betul. Ada dulu pernah ya Ibu pas jadi ketua sidang, konsepnya memang salah. Jadi harusnya itu garisnya tuh lewat 0,0 karena solution, dia memotong sumbu Y. Jadi ada perpotongan garis itu ke sumbu Y-nya. Kan itu berarti kan konsepnya salah. Seandainya perbaikan, hampir semua diperbaiki. Jadi ya nggak lulus. Akhirnya ngulang lagi, tapi ngulang untuk sidangnya aja. Sama perbaikan baru nanti kalau udah siap, nanti sidang lagi. Kalau misalnya salah sedikit-sedikit nggak apa-apa sih, kalian nanti kalau ujian, kalau misalnya tugas akhir kita sebahas, nggak apa-apa. Tapi kalau konsep salah, yang harus dibetulkan. Dan itu betulnya kan berarti kan banyak ya, dari awal sampai akhir. Berarti tidak lulus. Ya.
Jadi jangan sampai nanti kalian seperti itu. Ada juga yang ini pada IPK-nya 3,7, tinggi ya 3,8 kalau nggak salah, tinggi sebenarnya itu IPK itu. Apalagi IPK zaman dulu sebelum pandemi, bukan berarti pure ya, anak yang pandai itu. Tapi dia habis tugas akhir, pulang kampung lah setengah tahun gitu ya, datang-datang sidang. Nggak tahu apa-apa, lu tanyain porositas, tanyain saturasi, permeabilitas, blank. Nggak lulus, ngulang lagi. Rumus Darcy nggak ngerti, porositas nggak ngerti, rumus menghitung OIP nggak ngerti. Jadi dia nggak tahu belajarnya dulu. Kalau dia belajar pandai, tapi karena ditinggal, dia pulang kampung, nggak pernah dibuka bukunya, datang-datang langsung ujian, ya sudah lupa kabeh ya. Jangan sampai seperti itu. Mampu memahami konsep strike line pada ya. Jadi strike line itu selain ada pada reservoir minyak juga ada pada reservoir gas. Jadi tadi kan ada gini. OIP itu bisa volumetrik, baik gas maupun minyak. Satu ya. Kemudian untuk menentukan pakai material bahan harus diketahui tenaga dorongnya dulu supaya menentukan rumus yang digunakan. Nah selain itu yang gas rumus material bahan seperti apa, yang minyak seperti apa ada. Tapi ada juga yang untuk mempermudah ada metode ada beberapa metode untuk memudahkan itu namanya stratified material balance. Ya. Jadi sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, kemudian kalau reservoir tadi solution itu harus potong di 0,0 misalnya. Kalau gas ini mestinya kalau metodenya pakai metode paper set versus GP. Ya. Nanti kalau itu diplot maka titik paper set sama dengan 0 itu sama dengan GIP gitu ya. Ada juga. Jadi untuk slide lain itu ada. Jadi itu membantu untuk konsep kalian itu betul atau salah. Kalau misalnya salah ngitung ya berarti salah tadi garisnya itu jadi salah gitu. Tapi kalau betul ya nanti persis ya. 0,0 atau memotong sumbu Y gitu. Ya. Ini sudah, kemudian mampu memahami. Nah, setelah itu konsep dari decline curve analysis. Gini, OIP atau GIP, gas initial in place atau oil in place yang ada di dalam reservoir sana, itu hanya bisa ditentukan dengan metode volumetric atau material balance. Ya. Tidak bisa ditentukan dengan metode decline curve analysis. Decline curve analysis ini hanya untuk mengetahui NP max-nya. Jadi kemampuan produksi suatu reservoir itu berapa, maksimumnya itu berapa, itu dengan decline. Tidak menentukan OIP ataupun GIP. Ya. Bedanya itu, tapi orang cenderung untuk menentukan GIP atau IP itu bisa volumetrik, bisa material balance, bisa decline curve analysis. Enggak, decline curve itu enggak bisa. Ini hanya untuk menghitung apa? NP max-nya atau GP max-nya. Jadi maksimum yang bisa diambil itu berapa? Kalau misalnya itu dibagi dengan N, kalau misalnya NP max dibagi dengan N, itu ketemu recovery faktornya. Jadi kalau orang, sebenarnya kalau misalnya di suatu proyek pengerjaan suatu lapangan, yang mengerjakan decline curve analysis ini, karena ini kan hubungannya dengan NP, jadi produksi, data-data produksi minyak, data produksi gas, data produksi air gitu ya, versus waktu gitu ya. Ini ya, dari sumur 1 sampai berapa itu yang ngerjain biasanya orang produksi, bukan orang reservoir. Ya, yang ngerjain memang orang produksi. Tetapi untuk recovery factor, untuk NP max itu pengetahuan itu untuk kebutuhan untuk reservoir minyak gitu. Jadi dulu waktu masih ada senior ibu yang dari TP itu, enggak itu punya aku ya sudah mau diambil. Kita cuma ngasih sedikit saja tentang konsep decline curve analysis. Tapi kemarin ada talk dari TP itu decline curve analysis itu untuk orang reservoir yang ngerjain gitu. Konsepnya memang orang reservoir, tapi yang mengerjakan data produksinya itu adalah untuk orang produksi. Ya nggak apa-apa sih, sama aja sebenarnya ya. Seperti juga dengan analisa hasil uji sumur yang kita untuk mengetahui tekanan jawab di VF itu berapa, tekanan statiknya berapa ya. Itu kan
kalau orang bilang itu reservoir breakup analysis itu orang reservoir gitu. Tapi orang bilang juga itu kan untuk orang pendidikan formasi. Memang itu nanti dapatnya K, probabilitas, dapatnya tekanan formasi gitu. Kadang-kadang suka beda pendapat. Memang sebenarnya kan untuk materi sekarang ini kan tidak boleh tumpang tindih. Tumpang tindih itu diajarkan juga di TKS, diajarkan juga di teknik produksi. Tetapi kan tidak bisa lepas ya. Artinya mesti ada saling yang terkait itu ada lah kayak tadi. Ya. Yang decline ini NP max-nya ketemunya, bukan N. Kalau N itu kan jumlah minyak awal, jumlah gas awal itu G, kalau ini N ya. Tapi kalau digali decline analysis itu dapatnya NP max atau GP max gitu ya. Kemudian ini juga dikasih 2 waktu ya untuk decline curve analysis ini dikasih 2 waktu. Yang konsep strata ini 1 untuk gas, 1 untuk minyak ya. Kemudian ada presentasi kelompok dengan judul yang tadi diberikan. Jadi nanti mungkin buat kelompok, kan sebenarnya kecil ya kelompoknya kan cuma 13 orang atau berapa gitu ya. Kemudian nanti presentasi masing-masing, ini gampang nanti. Yang ke-13. Nah yang ke-14 ini terakhir. Gini, tadi 7 itu termasuk UTS ya. Gini, 16 kali kuliah itu termasuk UTS dan UAS. Jadi kita teori dan latihan segala macam 14. Kalau 14 itu dikurangi dengan latihan sebelum UTS dan latihan sebelum UAS, berarti sebenarnya 16 kurangi 2, 14 kurangi 2, 12 ya. Jadi 12, 6 kali sebelum kuliah, sebelum UTS, 6 kali setelah UTS. Itu teori dan latihan segala macam. Tapi khusus untuk sebelum UTS, atau sebelum UAS itu ada latihan mengerjakan soal ya. Supaya kalian review ingat kira-kira apa yang keluarnya. Ada pertanyaan, ini 14 mampu mengkonsep slackline material balance pada reservoir minyak dan gas tadi decline curve analysis. Ini gabungan ya. Slackline material balance biasanya kalau kalian tugas akhir, ini sebenarnya persiapan kalian tugas akhir ya. Tugas akhir itu kan kalian ngitung juga berapa cadangannya, berapa isi awal minyak di tempat, kemudian berapa recovery faktornya, itu berarti menyangkut dengan decline curve analysis ya. Kemudian kira-kira kalau gas, kalau untuk reservoir gas itu kira-kira nanti kan kalau kita produksi gas itu sebaiknya kan konstan ya. Kalau kita jual gas, ini bedanya minyak dan gas. Kalau minyak bisa kita tampung produksi apapun nggak apa-apa. Tapi kalau gas, sumur itu kalau dibuka sewaktu sudah ada yang beli. Sebelum ada yang beli, sumur itu masih ditutup. Nah kalau kita kontrak sama pembeli gas, itu berarti sudah kalau kontrak itu sekian tahun, kamu yang produksi gas misalnya 1.000 atau 100 SCF per day misalnya atau SCF per day misalnya. Selama sekian tahun ya harus produksi segitu. Kalau produksinya kurang, kamu harus tarik lagi di sumur-sumur lain untuk memproduksi itu. Nggak boleh. Kalau misalnya kalau tetap segitu ya kena penalti gitu. Kalau gas gitu kan dibukanya setelah ada pembelinya. Kalau minyak kan enggak. Minyak itu bisa ditampung. Kalau gas nggak bisa ditampung ya. Ini mampu mengerti konsep slackline material balance pada minyak dan gas tadi ini sama ya. Review slackline, review aja nih. Untuk slackline material balance pada minyak dan gas tadi curve analysis ya. Diskusi ini UAS pertemuan 9 sampai 15. UAS itu nggak bisa juga loh Mas ya. Jadi kalau UAS itu walaupun dia bilang ini pertemuan 9 sampai 15, kemudian kita nggak akan ikut dari materi yang sebelum UTS, nggak bisa. Karena jenis reservoirnya kan di awal. Kalau misalnya nggak diketahui porositasnya diketahuinya dari data loh, kalian kan juga ngitung porositas rata-rata, itu dari mana? Malah dari KBR. Jadi seperti matematik saja sebenarnya. Jadi nggak bisa kita menentukan UAS itu materinya dari sini sampai sini, nggak bisa. Itu mestinya dari awal. Ya kalau Ibu bilang ini sebenarnya agak
Kemudian ini ada bukunya, daftar pustaka Ahmad Tarek ya, Reservoir Engineering Handbook. Kemudian Ahmad Tarek Reservoir Engineering Advanced Reservoir Engineering, Kraft and Hawken. Kemudian ada Eisenberg, Operation of Reservoir System, ada Herford, Reservoir Engineering. Sebenarnya masih banyak lagi ya, sebenarnya kalian tidak terbatas sama apa namanya daftar pustaka ya, masih banyak lagi daftar pustaka yang kalian bisa pelajari ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, ya. Saya izin bertanya, tapi ini kayak tentang geothermal gitu boleh tidak, Bu? Sebentar. Kita ini yang apa, thermal? Geothermal, Bu. Oh, geothermal? Iya. Geothermal itu ada matangnya sendiri, Mas, bukan di teknik reservoir ini. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi geothermal itu ada materi sendiri. Jadi ada mata kuliah sendiri kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah yang ngajar Bu Grace ya, atau siapa ya dulu ya. Dulu itu ada Bu Grace, Bu, sepertinya masuk di eksploitasi panas bumi. Iya, ya, Bu Grace ya. Itu termasuk EBT ya. Energi terbarukan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Senang kalian bisa kalau kalian suka ngitung itu masuk di teknik reservoir itu suka ya. Karena banyak hitungan ya. Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Ibu lihat dulu soal untuk review dulu ya. Soal review KBR sama KFR ya. Sebenarnya itu kalau diterusin nanti ngitung OIP juga. GIP juga gitu. Tapi ini awalnya gini. Tergantung soalnya nanti ya. Kalau soal itu punya satu lapangan gitu, Ibu kasih datanya, kemudian kalian ngitung berapa porositasnya, berapa saturasinya, kemudian berapa apa dengan peta isopah itu berapa volume bulknya, kemudian kalian bisa ngitung OIP-nya secara volumetrik, kemudian dengan data PVT-nya misalnya, nanti kalian tahu jenis reservoirnya, kalau enggak, kalian nanti bisa ngitung lagi dengan material bahan seperti apa, gitu bisa juga, soalnya bentuknya seperti itu. Ini review tentang jenis soal. Ini nanti bisa juga Ibu kasih tahu apa caranya saja, ini sekarang buat PR kalian ya, tugas kalian di rumah, nanti dikerjakan saja. Nanti kalau kalian nggak ada pertanyaan, besok dibahas lagi untuk minggu depan. Sekalian Ibu ngasih teori tentang volumetrik, atau kalau misalnya kalian sudah paham semua, ya nggak usah gitu. Jadi langsung volumetrik, langsung nanti soalnya tentang soal volumetrik gitu ya. Ini soalnya sebentar ya. Ini referensi, ini undang-undang. Ini salah satu contoh ujian, tapi saya potong-potong sebenarnya ya. Sebentar, ini screen. Nah, kelihatan ya Mas? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Iya, ini satu reservoir gas mempunyai tekanan awal 2142 PSIG, ya. Pressure PSG santan apa? Pound square inch ya. Kalau jadiin atmosfer berarti ditambah dengan berapa? Ini harus diganti nih, PSI menjadi PSIA harus ditambah dengan 14,7. 1 PSIG sama dengan 1 ditambah 14,7 PSIA ya. Kemudian suhunya 201,4 derajat Fahrenheit. Ini kalian ganti dengan ranking ya. Ditambah dengan 460 ya. Dari data analisa core yang diambil dari suatu sumur diperoleh data sebagai berikut. Ini kedalaman sekian sampai sekian, ini 10 feet ya. Ya, yang 10 yang ini beda lagi 60 sampai 75 sekian. Kalian nanti tebalnya dihitung ya, tebalnya berapa. Kemudian ini
sekian-sekian gitu ya, porositasnya ini masing-masing ini, kemudian saturasi airnya juga setiap tebal lapisan ini ada diketahui juga, ini 10 feet, porositasnya 12, ini saturasinya 20%, ini lapisannya sen, kemudian yang ini juga sen ya. Kemudian yang ketiga ini perhatikan, ini memang 3 feet ya, 75 sampai 78 cuma 3 feet ya. Tapi ini porositasnya 8 dan saturasi airnya cuman, mungkin salah ya, saturasi airnya kok 5 ya. Ini salah itu mestinya. ...65 ya, atau 70 nggak apa-apa juga sih. Jadi biasanya gini, kalau untuk reservoir yang sel ya, ini saturasi airnya gede ya, karena memang porositasnya kecil gitu ya. Nah untuk kadang-kadang kalau ini sel, ada tulisannya sel gitu, jadi ini tidak dihitung ya. Kalau ngitung kan cuma 3 ini, nanti rata-ratanya juga dari 3 ini, saturasinya juga dari 3 ini. Ini tidak dihitung ya. Atau mungkin ada selain batasan apa formasi ini, kadang ada tulisan di sini lapisan air misalnya ya. Kemudian ini juga tinggi ya, itu juga nggak dihitung. Atau dengan batasan cut off, intasnya cut off-nya porositas 10%, berarti di bawah 10% tidak dihitung, gitu ya. Ini kan nggak ada keterangan apa-apa, tapi cuma ada lapisan sil saja. Lapisan sil itu dianggap tidak produktif. Ya, jadi kalau ngitung nanti kalian hanya yang 12, 20 sama 15. Ini juga 20, 75, 30 gitu ya. 20, 38 sama 30. Yang ini nggak dihitung ya. Jadi hitung porositas rata-ratanya dan hitung permeabilitas rata-rata. Kok permeabilitas salah ya? Ini kemarin berarti ada ini saturasi. Ini saturasi ya. Saturasi air rata-rata ya. Salah. Ingat kalian saturasi rumusnya apa? Ada yang ingat? Udah dikasih tahu, tapi kalau ujian pasti ada yang salah, gitu ya. Kalau porositas kan cuma ini H, sigma porositas kali H, hanya beda ini ya, interval ini dibagi dengan sigma H, ya. Tapi kalau untuk saturasi apa? Saturasi rata-rata sama dengan, mestinya ini bukan validasi ya, ini adalah persen. Ya. Satu air itu rumusnya apa? Sigma porositas kali saturasi kali H dibagi dengan sigma porositas kali H. Ingat ya. Saya sampai dengan, ada juga yang salah itu di akhir ujung FDP. Nah, kalau ini salah kabeh tuh ya. Nah, kemudian ada komposisi gasnya seperti apa? Ini kan reservoir gasnya. Komposisi gasnya apa? Ini CO2, N2, CO2 ini. Kemudian nanti ada fraksi mol. Fraksi mol ini kalau dijumlah harusnya sama dengan 1 ya. Kemudian ada tekanan kritis, ini suhu kritis. Ini kalian nanti tinggal ini YI kali PCI, YI kali TCI, sigmanya YI kali PCI sama dengan sig PPC, sigma YI dengan TPC, kemudian kalian nyari PR dan TR, PR sama dengan P per PPC, TR dengan T per TPC, kemudian kalian cari pakai kurva set faktor versus PR dan TR, reduce pressure dan reduce temperature. Ya, kan bisa buka itu, tinggal ketemu set faktornya berapa, kan kemudian mencari BG. BG-nya berapa? BG-nya adalah sekian, angkanya tergantung satuannya ya. Kalau pakai kubik feet kalian pakai 0,0283, kalau pakai barrel per SCF kalian pakai 0,00504 Ct per P gitu ya. Tergantung ya.
Ini kalau udah ketemu BGI, nanti misalnya Ibu kasih data peta isopahnya, kalian, peta isopah kan belum diajarin ini nanti ya. Peta isopah itu nanti masuk di perhitungan volumetrik, nanti minggu depan. Ya. Peta isopahnya, kalian ngitung peta isopahnya berapa VB-nya, kalau dikali dengan porositas, dikali dengan tadi VB, dikalikan dengan porositas, dikalikan 1 min SW, dibagi dengan BGI akan ketemu dengan apa? GIIP ya. Ingat kan? Jadi ini ada kaitannya dengan nanti ya. Ini baru BGI ya. Kemudian ini kebetulan ini ada kurva ya, kurva data core. Ini pengetahuan, tapi ini kurva ini penting ya. Untuk dasar kalian kalau apa namanya, nanti untuk simulasi itu dasarnya KRW, KRO ini nanti di match ya. Selalu kita match supaya sesuai dengan lapangan gitu ya. Jadi pengetahuan tentang SWC dan SOR itu di mana gitu kan kita tahu ini. Jadi ini diketahui SW-nya 102, ini satu ini di sini ya. Tapi 102 cuma gampang, supaya gampang aja kan bisa tahu. K-nya berapa? 04, 05, 06, 07, 085. Kemudian KO ini permeabilitas efektif, permeabilitas efektif juga, yang ini permeabilitas relatif air dan permeabilitas relatif oil. Ini KRW sama dengan apa? Permeabilitas relatif itu sama dengan permeabilitas efektif dibagi dengan permeabilitas absolut. Ya. Jadi KRW ini kalian isi dulu sebelum kalian buat plot. Plot SW versus KRW dan KRO. Kamu sebenarnya lengkapi berarti ini berapa sini angkanya? Cuma Ibu ingatkan bahwa permeabilitas absolut itu sama dengan permeabilitas jika dilalui oleh satu jenis fluida. Jadi kalau ini 100%, ini kan satu berarti 100% ya. Berarti ini kan air saja. Jadi K absolut itu ya K pada saat 100% air ya. Jadi K-nya berapa di sini KRW-nya? KRW sama dengan KW dibagi dengan K ya. K-nya adalah K absolut. KRO juga KO dibagi dengan K absolut. Tinggal kalian masukin sini, kemudian diplot ya. Nah kalau data lapangan seperti ini, kelihatannya tinggal berapa tadi itu? Udah ketemu ininya, kalian ketemu GIP-nya gimana? Ada pertanyaan? Ini saja dulu. Ini buat PR ya. Ada di, kalau ininya apa namanya, filenya ini ada di tapi tadi ingat Ibu diganti ini ya 75 ya, sama ini bukan permeabilitas tapi saturasi air diganti tadi ya. Ini udah Ibu share ke WA group ya, karena kalau mudah share di situ daripada di Google Classroom itu bisa mentah-mentah atau beberapa kali Bu mesti yang di GCR. Jadi Ibu nge-share materi itu di WA group, nanti kalau apa namanya pekerjaan kalian bisa dimasukin di GCR. Jadi koleksinya Ibu gampang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu. Ya. Untuk pengerjaan perhitungannya ini kita pakai Excel atau ditulis pakai? Boleh Excel, boleh pakai tangan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Excel lebih gampang ya kayaknya ya. Lebih gampang dan lebih cepat. Iya. Lebih cepat, lebih gampang. Ya karena itu kan hitung-hitungannya itu kan sama terus ya. Tinggal kalian copy, pas copy, kemudian di copy, kemudian di paste. Iya. Kalau awalnya betul, ya kan? Nah semacam ini, misalnya ini kan rumusnya tahu kan, tinggal di ini copy ini seret gitu, sama lah. Apalagi yang ini. Ini kalau ngitung pakai kalkulator pusing lah saya. Ini dikali ini sama dengan ini dikali ini sama dengan sini gitu kan. Kemudian ini sigma dijumlah. Ini berarti PPI dan apa namanya? PPC dan TPC. Kalau kalian PR dan TR, kalau kalian pakai Excel lebih gampang. Ini bisa di copy juga. Kalau kalian copy masukin di Excel ya. Jadi kan kalian nggak nulis satu-satu, pusing lah. Ini juga bisa pakai Excel. Ibu kalau ngitung pakai Excel ya. Buat kalau enggak lama ya.
Bisa juga pakai tangan ya. Pakai suhu. Ada pertanyaan yang lain? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas dan gampang ya. Masih gampang. Jadi sebenarnya kalau teknik reservoir menurut Ibu lebih gampang daripada KFR. KFR itu pernik-perniknya banyak ya. Ini KFR sama KBR, tapi kan sudah jelas gitu. Cuma konsepnya mesti betul. Kalau nggak betul ya salah nanti ujung-ujungnya ya. Kalau nggak ada, kita foto lagi. Sudah apa namanya? Sudah lengkap ini, mahasiswanya penuh semua ya. Masuk semuanya 20. Jadi mungkin nanti Ibu tinggal absenin kalian di SIS ya. Sebenarnya pakai barcode juga bisa Ibu buka, barcode-nya nongol di sini kan, tinggal pakai HP, klik gitu kayaknya. Tapi sepertinya kok belum. Ya. Kita foto lagi, tadi kurang 1 ya. Di minggu depan kita volumetrik ya. Ada perhitungan OIP atau GIP dengan cara volumetris ya. Dan dasar itu ini Rambun, Muhammad Akmal, Kevin, Oki, webcamnya dibuka ya. Ini nggak ada namanya lagi. Rambun ya. Ibu, sepertinya Rambun Mas. Oh, itu dulu. Tadi dia ada masalah jaringan, Bu. Oh iya ya, sekarang udah bisa kan? Ini Pak Muhammad Akmal. Masuk semua berarti ini 21 kan? Kalau sama nggak ada yang 2 ya? Nggak ada pakai 2 device maksud Ibu? Ada, Bu. Kalau nggak ada berarti kan masuk semua ini ya. Jadi nggak perlu di absen satu-satu gitu loh. Tinggal Ibu nanti masukinya di SIS, tinggal masukin semua, di copy, tinggal di copy. Ya, kita foto lagi ya. Ini yang kita namanya ini 20 itu namanya 2. Ya, sampai ini aja ya. Sampai ketemu minggu depan ya, Mas. Dikerjain itu tugasnya ya. Kemarin kan belum ada tugas ya? Belum. Yang lainnya sudah banyak tugas, ini belum ya. Baru ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.